5 kali 10 jumlahnya 50 butir ya, untuk telur ayam. Jadi khusus telur ayam kampung ya. Jadi seumpama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel saya, Pranata Ternak Channel. Oke, pada kesempatan di video kali ini saya ingin memberikan review mengenai mesin tetas dengan sama menggunakan box styrofoam ya, yang mana box styrofoam ini kita pilih karena lebih hemat biaya dan hemat listrik ya. Terus untuk yang kedua, bedanya dengan yang kemarin, jika kemarin menggunakan box styrofoam tetapi masih secara statis ya, jadi tanpa perlu bolak-balik ya, statis dengan menggunakan plat di bawahnya ya. Tetapi sekarang sesuai dengan pesanan, jadi box ini adalah pesanan dari masih satu kota juga, di sini Tuban, tetapi di wilayah Kecamatan Semanding memesan produk ini. Mereka atau beliau meminta untuk dibuatkan secara otomatis, maka dari itu saya inovasikan rak geser di dalam box styrofoam ini, yang mana bisa rekan-rekan lihat sesuai dengan yang ada di video seperti ini. Jadi menggunakan rak geser untuk ukuran box masih sama, yaitu 75 untuk panjang, untuk lebar sekitar 43 dan tinggi 32 ya. Jadi di sini kita terapkan mesin tetas full otomatis. Untuk komponen penambahan beda dari yang statis, yaitu rak gesernya ya, terus kemudian di motor DC, bukan motor DC, motor AC dengan 5/6 rpm ya untuk kecepatan putarnya. Terus ini yang paling penting untuk mengatur pergerakan daripada rak, yaitu timer digital ya. Saya pakai merek Omron, yang mana sudah terbukti bahwa merek Omron ini sangat kuat, karena dari mereknya saja sudah familiar ya, sudah terkenal di mana-mana. Omron seperti ini untuk bentuknya. Terus kemudian masih sama yang kemarin, untuk di statis tetap memakai komponen temperatur controller atau termostat dengan merek XHW 3001 ya, tipe lah, ini bukan merek, tipe. Terus ini untuk hygrometer kita memakai yang digital dengan baterai ya. Jadi seumpama baterai habis, tinggal beli baterai kemudian dipasang lagi, gitu aja. Untuk kipas juga masih sama seperti di statis, kita menggunakan kipas duduk yang seperti di video rekan-rekan lihat. Terus untuk fitting lampu kita lebih rapi ya, kita desain sekarang lebih rapi menggunakan fitting duduk ya. Kalau kemarin kita menggunakan fitting gandol dengan cara melubangi styrofoam, dan saya kira itu kurang rapi. Kemudian saya inovasikan menggunakan fitting duduk ya, dengan jumlah 2 EA ya, atau 2 biji. Kemudian untuk yang si pijar kita beri tambahan fitting kombinasi ya,
kurang jelas kalau dilihat dari sini. Kita cek. Nah, seperti ini bentuk daripada di dalam mesin tetas full otomatis. Masih sama sih di statis, cuma bedanya di sini ada tambahan rak dan timer gitu aja. Terus jika kemarin kita perlu melubangi ini untuk memasang fitting gandul, tetapi di sini kita cukup memakai baut ya untuk memasang fitting duduknya ya. Mengapa saya katakan bahwa ini hemat energi atau hemat listrik? Karena memang menggunakan satu lampu ya rekan-rekan. Jadi fungsi daripada styrofoam, dia mampu menghemat energi pemakaian panas karena ini kan rapat ya. Jadi untuk pemakaian pemanas tidak banyak, cukup menggunakan satu lampu pijar dan satu lampu LED. Tetapi sudah bisa membackup ruangan sebesar ini ya. Coba kita memakai triplek ataupun bahan-bahan lain, pasti akan lebih boros pemakaian listrik karena menggunakan lampu pasti itu lebih dari satu. Tetapi dengan ini cukup hanya satu saja ya. Untuk jumlah daripada kapasitas mesin tetas ini sesuai pesanan, beliau memesan dengan kapasitas 50 butir ya, dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Untuk panjang kolom ini muat 10 butir ya. Terus secara lebarnya ke sini muat 5, jadi 1 2 3 4 5. Jadi 5 kali 10 jumlahnya 50 butir ya untuk telur ayam. Jadi khusus telur ayam kampung ya. Jadi seumpama ada yang pesan khusus untuk entok ataupun telur ayam layar, kita desain beda lagi. Untuk raknya ini kita lebih perbesar sesuai ukuran daripada telur yang diinginkan ya. Oke, langsung saja kita coba bagaimana untuk fungsi ataupun kegunaan dari mesin ini, apakah bagus. Bisa rekan-rekan lihat sendiri, nanti kita demokan, kita colokkan untuk listrik ini ya. Ini kita memakai colokan dari belakang sini ya, dan ini lebih praktis lagi karena kenapa saya hanya menggunakan begini rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu melubangi styrofoam untuk memasang kabel di dalam, tetapi saya memakai soket seperti ini rekan-rekan ya. Jadi seumpama kita mau lepas, ini tinggal lepas, terus kemudian untuk kabelnya ini bisa ditaruh di dalam. Jadi lebih simpel rekan-rekan ya, tidak ngelewer ataupun gimana ya kabelnya kemana-kemana. Terus di sini untuk ventilasi saya memakai palaron ya, saya sisipkan di sini sehingga lebih rapi dan permukaannya lebih lebar ya. Ini untuk ventilasi udara masuk rekan-rekan ya. Oke, kita colokkan ya. Kita colokkan di tracker untuk colokannya. Terus bisa rekan-rekan lihat. Gini rekan-rekan ya, untuk penampakan daripada di dalam mesin tetas ini. Di sini bisa kita lihat untuk pergerakan daripada telur seperti ini rekan-rekan ya, bergerak geser kanan kiri ya. Dan untuk putaran sangat halus ya, tidak ada yang mengganjal. Padahal saya hanya menggunakan ini ya, siku alumini. Saya tidak memakai roda, biasanya kan harus memakai roda biar lebih lancar, tapi di sini cukup menggunakan siku alumini. Jika ingin lebih lancar lagi, ini kalau punya minyak bisa diteteskan di sini sehingga memperlicin untuk jalan daripada raknya ya. Untuk setelannya timer sendiri bisa rekan-rekan sesuaikan, tetapi di sini menyesuaikan daripada putaran
dinamo ini ujung sampai ke ujung saya hanya membutuhkan waktu 5 detik ya. Jadi untuk yang sini ini 5 detik untuk pergerakan daripada dinamo. Terus di sini berhubung ini untuk tester ataupun pengetesan, biar tidak lama matinya, saya hanya menyetel di 10 detik ya. Jika idealnya untuk penetasan itu 3 jam, berarti di sini bisa kita setel untuk 3 jam ya. Berarti 03, terus di sini kita harus ganti huruf S ini dengan H, hour. Berarti dalam bahasa Inggris hour itu jam ya. Ini bisa kita pencet atas bawah, dia muter sendiri tergantung itunya yang diinginkan. Terus untuk yang ini, jika ini kan ada tulisan plus, ini untuk menambah angka, min untuk mengurangi angka. Jadi seumpama di sini kita setel 0,3, berarti ini kita angka 1 kita kurangi akan jadi 0, terus kemudian 0 ini kita tambah 3 pencetan akan menjadi 3, jadi 0,3 ya. Jadi begitu rekan-rekan fungsi daripada timer digital ini. Terus di sini untuk settingan saya setel di 37,5 untuk minimum, terus maksimal di 38,5. Berhubung ini dalam keadaan terbuka ya, jadi suhu tidak tercapai. Untuk lebih jelasnya kita akan tutup, terus kita lihat untuk temperaturnya naik mencapai 38,5, kemudian ini lampu pijar akan redup ya. Oke, kita tutup ya. Kita tutup. Di sini saya menggunakan ventilasi dengan menggunakan grommet ya. Lebih simpel kan, jadi daripada melubangi nanti tidak rapi, kita cukup menggunakan grommet. Di sini grommet saya hanya butuhkan 2 biji ya. Bisa di setel sesuai kebutuhan. Untuk grommetnya ini bisa diputer. Jika kurang lubang lagi bisa kita buka seperti ini ya. Tetapi untuk mempersempit lubang kita pasang lagi, kita setel sesempit mungkin. Kalau ingin sempit lebar ya lebar, gak apa. Cukup menggunakan 2 biji ya. Terus kemudian nanti kita akan tunggu untuk batas maksimal naik di 38,5. Baik rekan-rekan ya, jadi untuk suhu sudah tercapai di 38,5 dan lampu pijar di dalam mati. Terus untuk si lampu LED ya, untuk lampu LED menyala ya, kita buka ya. Jadi untuk lampu LED menyala, bisa rekan-rekan lihat, dan lampu pijarnya mati ya, tercapai di suhu 38,5 ya. Kita tutup lagi ya. Sudah kita tutup, mulai turun di 38,3. jadi nanti ketika ini di angka 37,5 lampu akan menyala lagi. Oke, mungkin cukup sampai sekian dulu untuk penjelasan dan review saya mengenai mesin tetas dari Stereofoam dengan sistem full otomatis ya, yang mana lebih hemat biaya dan lebih hemat energi listrik. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap like, subscribe, dan komen ya, dan nyalakan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.